terkoneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabirin al-sadiqin al-qanitin al-munfiqin al-mustaqim al-ashar alladhina hum amanatu hadhil ummah al-ma'sumah min al-istima' al-khata' wal-ghawayah wa ala alladhina taba'uhum bi ihsan wa la yattabi'una khutuwati syaitan. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana biya bi'ulumi fid dharain amin. Pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian kemarin terkait dengan hadis yang disoal. Memang ada hadis yang menyeru kepada kita semua agar tidak memalingkan arah perjalanan kita kecuali ke salah satu dari tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Jadi dalam konteks historis, la tusaddur rihal itu artinya jangan menambatkan tali binatang-binatang yang menjadi kendaraan kita, apakah itu unta, apakah itu kuda, dan yang lain. Dalam konteks kekinian, makna yang dikehendaki di sini la tusaddur rihal itu artinya bahwa kita tidak mengarahkan, jangan mengarahkan traveling atau touring kita kecuali kepada salah satu dari tiga masjid ini. Hadis ini yang kemudian oleh sekelompok kecil dari golongan muslim yang diduga atau dijadikan sebagai dalil bahwa sesungguhnya hadis ini hanya memperkenankan kita di masjid, dan hadis ini dijadikan pula pelarangan mereka yang kita melakukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal masing-masing nanti dijelaskan, masing-masing masjid ini memiliki historitasnya sendiri-sendiri yang karenanya lah memiliki keistimewaan. Mestinya konteks hadis ini tidak menghalangi orang untuk menghalangi orang untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada banyak hadis yang lain yang intinya bahwa kita diseru untuk berziarah ke makam nabinya. Bagaimana kita mencoba memahami dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW memberikan statement pernyataan man shalla alayya inda qabri wakalallahu biha malakan yablughuni wa kufiya amra dunyahu wa akhiratahu wa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa membacakan sholawat atas diriku di samping kuburku, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat menyampaikan bacaan sholawat itu kepada Nabi, dan siapapun orang membaca tersebut
dijaminkan urusan dunia dan akhiratnya, serta Nabi menyebutkan akan tolong baginya dan memberikan kesaksian atas kebaikan orang itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana kemudian dinafikan hanya dengan hadis yang dimaknai secara parsial, la tusyaddur rihal illa ila salati masjid, ini berarti konteksnya masjid. Jadi padahal makam Nabi kita Muhammad SAW itu menyatu di dalam Masjid Nabawi. Karena itu kemarin diberikan penjelasan. Jadi ketika orang dilarang untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW karena tidak ada perintah menurutnya, ya, dan mendasarkan pada hadis la tusyaddur rihal ini, ya, berarti ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, ya. Dalam kajian malam ini kita mencoba sedikit menganalisa, ya, terkait dengan apa yang dituduhkan oleh sementara orang yang melarang kita berziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendasarkan hadis la tusyaddur rihal itu. Wa ammal mu'minu, dan adapun bermula seorang mukmin, alladzi, yang lahu adalah tetap baginya haddun, bagian minal akri dari akal, fala yumkinu, maka tidak mungkin apa ayah turo terbersit bibalihi di benaknya apa hadal makna hadis ini as-sakhifu yang lemah, maknanya yang lemah, makna yang arahkan, makna yang terjemahkan, makna yang dimunculkan oleh sebagian kelompok kecil umat Islam itu ketika memaknai la tusyaddur rihal itu, ya. Jadi kalau makna la tusyaddur rihal itu diarahkan ini sebagai sebuah dalil bahwa berziarah ke makam Nabi itu tidak boleh, ya. Ini yang dinyatakan bahwa bagi orang mukmin, amal mukmin alladzi lahu haddun minal aqli, seorang mukmin yang masih memiliki akal yang sehat, maka tidak mungkin terbersit di benaknya ikut memahami pemahaman yang sangat lemah ini. Wal hadisu, dan bermula hadis alladzi yastanidu, yang mendasarkan ilaihi pada hadis ini, siapa ulaika orang-orang alladzina yuriduna, yang menghendaki siapa mereka, ayajulu membenturkan, melarikan, mengajak bermain, ya, membenturkan siapa mereka bainahu, di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baina ummatihi, dan di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi nahiyatin, di satu sisi, wa ma, dan terhadap apa yadhabuna yang mereka pilih, ilahi pada ma, pada wama, dan pendapat yadhabu yang memilih siapa mereka ini pada pendapat itu, fi nahiyatin ukhra, di sisi yang lain. Fa innahu, ya, pembenturannya ini, fa innahu, sesungguhnya hadis ini yatakallam, berbicara anil masajid, tentang masjid-masjid, khosatan, secara khusus. Yaqulu, berbicara apa hadis ini linasi, kepada orang-orang, ya, seolah-olah itu maknanya antum, bermula kalian semua adalah ukola, orang-orang yang memiliki akal. Yajibu, haruslah, apa antusona, terjaga apa amalukum, aktivitas atau perbuatan kalian semua, anil abas, dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Alladzi la faidata, yang antusona, ya, terjaga apa amalukum, aktivitas, perbuatan, amal kalian semua, anil abas, dari hal-hal yang tidak berguna. Alladzi la faidata, yang tidak ada manfaat fihi, di dalam
gunanya tadi. Fa'usikum, maka aku memberikan tausiah, memberikan pesan, siapa aku kum akan kalian semua, alla tusafiru, untuk tidak bepergian siapa kalian semua, wa tatahammalu, dan menanggung mata ibas syafar, wa masaqohu, ya, menanggung beban atau kesulitan orang bepergian, ya, min ajli an tusollu, ya, dari atau karena hendak menunaikan sholat siapa kalian semua, bimasjidin, di masjid, min masajid dunya, dari masjid-masjid yang ada di belahan bumi. Fahimina, dalam keadaan memahami siapa kalian semua, annalahu, bahwa tetap bagi masjid dari masjid-masjid yang ada di belahan bumi itu fadlan, memiliki keutamaan ala ghairihi, atas lainnya. La taf'alu, jangan melakukan saleh kalian semua dzalika, terhadap hal itu. Fa innakum, karena sungguhnya kalian semua adalah tas'abuna, akan merasakan capek, akan merasakan lelah siapa kalian fi safarikum, dalam perjalanan kalian semua, bila faidatin, tanpa faidah, ta'udu, yang kembali apa faidah itu, alaikum, atas kalian semua. Li'annal masajid, karena masjid-masjid itu, kullaha, semuanya, adalah fi mustawa wahidin, memiliki atau dalam level atau tingkat yang sama. La fadla, yang tidak ada keutamaan, adalah ada libak dia bagi sebagian masjid, an ba'din, sebagian yang lain. Lakin, tetapi, la tafhamu, tidak memahami siapa kalian semua, anna dzalika, bahwa hal itu, ala umumihi, atas keumuman masjid. Bal fid dunya, tetapi di beberapa belahan dunia, masjid itu bermula beberapa masjid, salah satu yang 3, laha, yang tetap adalah bagi masjid itu, maizatun, ya, keistimewaan, ala ghairiya, atas selain masjid 3 itu, minal masajid, dari masjid-masjid yang lain. Hiyal masjidu al-haramu, yaitu yang pertama Masjidil Haram, di Makkah, di Makkah, wal Masjidun Nabawi, dan Masjid Nabawi, bil Madinah, di Madinah, al Munawwarah, wal Masjidul Aqsa, dan Masjid Aqsa, di Syam, ya, di wilayah Syam, ya, Syam dalam konteks sejarah hari ini di Palestina. Hadhil masajid wahdaha, dan sesungguhnya masjid-masjid ini saja, lau syaddattum, jika mengikat kalian semua, arrihal, akan kendaraan kalian, ilaiha, pada masjid-masjid itu, la yadhi'u, maka tidak sia-sia apa tabaukum, rasa lelah kalian, capek kalian. Bal ya'udu, tetapi akan kembali, alaikum, atas dirimu, ya, minat thawab, dari pahala, bimudha'afati thawabis sholati, dengan pelipat gandaan pahala sholat, fiha, di dalam masjid-masjid, ketika masjid itu, ma ya'udu alaikum, ya, sesuatu yuwari, yang yang menutupi menutupi atau mengkompensasi ta'abakum, akan rasa capek kalian atau rasa lelah kalian, wa ziyadatan, dan tambahan. Wa innam tazat, dan hanya saja memiliki kelebihan hadhil masajid ini, as-salasah, yang 3, li'annal masjidal haram, karena Masjidil Haram itu adalah umiro, diperintahkan bibinaihi, pembangunannya, fabanahu, maka membangun akan Masjidil Haram siapa Sayyiduna, ya, siapa Sayyiduna Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, yang menjadi kekasih Allah yang
Rahman sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana, dan ada ada siapa Sayyiduna Ibrahim adalah yusa'iduhu, membantu akan Sayyiduna Ibrahim fi binaihi, dalam membangun Masjidil Haram, siapa Sayyiduna Ismail alaihi salatu wassalam. Summa huwa, kemudian bermula Masjidil Haram itu adalah bijiwari Baitul Haram, adalah di samping Baitullah Haram, ya, kiblatul alamin, yang menjadi kiblat bagi seluruh seru sekalian alam. Falidzalika, karena itu, ya, al-bina'u, bermula pembangunan Masjidil Haram, wa hadzal ali, dan di sampingnya yang luhur itu, nala, memperoleh apa bangunan itu, minasyaraf, dari kemuliaan, ya, ma, sesuatu, ja'ala, yang menjadikan apa ma, as-sholata, akan sholat fi, di dalam Masjidil Haram, bimi'ati alfi sholatin, dengan terpaut 100.000 sholat, fi siwahu, di selain Masjidil Haram, minal masajid, dari masjid-masjid yang lain. Amma masjiduhu, adapun masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa'azamatuhu, bermula keagungan Masjid Nabawi atau Masjid Nabi ini adalah 5, karena penjelasan qaddamnahu, yang telah sampaikan, yang telah menyampaikan siapa kami akan penjelasan itu. Summa huwa, kemudian bermula hadis bermula itu adalah bijiwari baitihi, rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yasukku, dan tidak ragu siapa mukminun, orang mukmin, tidak ragu fi anna baitahu, bahwa di dalam kediaman atau rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahma ala sarafuhu, ya, ketika luhur, ketika tinggi apa sarafuhu, kemuliaannya, wa azuma, dan besar apa qadruhu, derajatnya, la yasilu, tidak sampai abadan, ya, kapan saja atau selamanya, ila baiti rabbil alamin, ya, menyamai Baitullah Ka'bah Rabbil Alamin. Wala yasukku mukmin, jadi seorang mukmin, ya, memastikan bahwa kediaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun memiliki kemuliaan, la yasilu, kemuliaannya itu abadan, ya, secara eternal tidak akan pernah mengalahkan kemuliaan Baitullah Ka'bah, di mana di dalam di mana Baitullah Ka'bah itu ada di dalam Masjidil Haram. Lihada, karena ini, kanatis sholah, ada apa as-sholatu, sholat fi masjidi, di masjidnya Nabi Muhammad SAW, adalah bi alfi sholatin, setara 1000 sholat fi siwahu, di luar Masjid Nabawi. Liyusyira, supaya memberikan isyarat, at-tafawut, ya, perbedaan fi idzamis sawabi, tafawut kepada kebesaran, ya, perbedaan atau keterpautan fi sarofil jiwar, kemuliaan fi sarofil jiwar, keutamaan sesuatu yang ada di dalamnya. Keistimewaan Masjidil Haram karena ada Baitullah Ka'bah yang tidak akan pernah terkalahkan oleh masjid yang lain. Kemuliaan Masjid Nabawi karena jiwar, karena di sisi atau di samping makam Nabi kita Muhammad SAW. Wa ammal masjidu, bermula wa ammal Masjidul Aqsa, bermula Masjidul Aqsa.
Wa ammal Masjidil Aqsa, bermula Masjidil Aqsa adalah fabanahu, membangun akan Masjidil Aqsa itu siapa? Sayyiduna Ya'qub, ya, alaihi salatu wassalam, ba'da an banal Masjidil Haram, setelah membangun Masjidil Haram. Siapa? Jadduhu, nenek kakeknya Sayyiduna Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bi arba'ina sanah, dengan terpaut 40 tahun. Kama, sebagaimana penjelasan, ja'a, yang ada apa penjelasan itu, fi hadisin, di dalam satu hadis. Summakana, kemudian ada apa, hadal masjidu, masjid ini adalah musolla, sebagai tempat, adalah musolla anbiya Bani Israel, sebagai tempat sholat nabi-nabi Bani Israel alaihimussalatu wassalam. Wakana, apa masjid itu, fi jiwari buyutihim, di dekat kediaman para nabi Bani Israel. Warodotihim, dan di samping taman-taman para nabi Bani Israel. Alladhihum, yang bermula mereka, ba'da intiqalihim, alhamdulillah, yarhamukallah, ba'da intiqalihim, setelah perpindahan mereka, ilar rafiqi al-a'la, kepada Allah, ya, ilar rafiqil a'la, kepada setelah mangkat atau wafatnya mereka, ila rafiqil a'la, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhfa, dan tidak samar apa anna jiwaral anbiya, atau kedekatan para nabi, wa ingkana, sekalipun ada apa Masjid Aqsa itu adalah rafi al-qadri, memiliki ketinggian derajat aziman, ya, yang agung, la yasilu, tidak menyamai, tidak sampai ila darajati karomi jiwarihi, pada derajat kemuliaan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihada, karena ini, karena fis shalah, ada apa as-sholatu, sholat fil Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu, bi khamsi mi'ati sholatin, setara, adalah tetap setara 500 kali sholat, visiwahu, di luar Masjidil Aqsa, minal masjid, dari masjid-masjid yang lain. Kama, sebagaimana penjelasan, waroda, yang datang, yang ada apa penjelasan itu, hadat tahdidu, dan bermula pembatasan atau penyebutan nominal keagungan sholat di masing-masing 3 masjid itu adalah di hadisin, ya, ke warada hada, kama warada hada, ya, hadal tahdidu fil kulli, semuanya itu bi hadisin, berdasarkan atas hadis. Rawahu, yang meriwayatkannya siapa? Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, fi Syu'abil Iman, di dalam kitab Syu'abil Iman. Ziyadatun, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama waroda, ya, kama waroda hadza tahdidu, sebagaimana ada apa pembatas ini, fil kulli, ya, semuanya, tentang bilangan 100.000, 1.000 dan 500, ya, 500 tadi itu, ya, keterpautan dengan sholat di luar 3 masjid itu adalah didasarkan satu hadis. Qala Rasulullah SAW, as-sholatu, bermula sholat fil Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram itu adalah bimi'ati alfi sholatin, setara dengan 100.000 sholat, ya, tentu di selain sholat di selain Masjidil Haram. Wassolatu, dan bermula melakukan sholat fi masjidi, di masjidku ini, berarti Masjid Nabawi, adalah bi alfi sholatin, ya, setara dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain.
wassalatu dan bermula melakukan sholat fi Baitil Muqaddas di Masjidil Aqsa adalah bi khamsi mi'ati sholatin setara dengan 500 kali sholat di luar Masjidil Aqsa. Rawahu meriwayatkannya siapa At-Tabrani. Summa qala Syekh hadza bermula ini adalah sesuatu yastatiu yang memungkinkan siapa al-insanu seseorang ayyaf hamahu memahaminya minasyirri tentang rahasia fit tafawud dalam perbedaan derajat atau tingkat atau keistimewaan atau kelebihan di masing-masing masjid itu baina hadil masajid as-salasa di antara masjid-masjid yang tiga ini wa baina ghairiha dan di antara selain masjid tiga ini wa fi tafawutis thawab dan di dalam perbedaan pahala bainaha di antara ketiga masjid tersebut. Ya. Jadi sesungguhnya ada hal yang kontradiksi ya. Ini yang kepingin diklarifikasi. Jadi kalau sebagian kecil dari umat Islam yang melarang melakukan ziarah Nabi kita Muhammad SAW dengan mendasarkan bahwa sesungguhnya arah atau maksud orang itu melakukan ziarah ke masjid itu semata-mata hanya karena kita melaksanakan sholat. Di luar kepentingan itu tidak boleh. Itu inti dari sebagian kecil itu. Mendasarkan latusyatur rihal itu artinya tetap kita datang ke masjid itu yang kita sasar melaksanakan sholat. Bukan melakukan aktivitas di luar sholat. Nah, kemudian dicoba diberikan klarifikasi ya. Diklarifikasi oleh Yai Ali Maksum ini dengan mencoba mendasarkan ya bahwa sesungguhnya kalau diurai tiga masjid ini memang memiliki kelebihan masing-masing atas masjid-masjid dimanapun yang dibangun di muka bumi ya, dan masing-masing memiliki tingkat derajat ya, karena masing-masing memiliki historisitas yang beragam. Historisitas yang dimaksud itu seperti tadi disampaikan bahwa Masjidil Haram itu memang diperintahkan oleh Allah pembangunannya kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan membangun Masjidil Haram dan dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan ya, masjid itu ya ada di samping, maksudnya di samping sesungguhnya kalau kita lihat justru malah Baitullah Ka'bah itu ada di tengah, di mana Masjidil Haram itu dibangun yang menjadi kiblat. Artinya bahwa kemuliaan masjid itu tidak saja karena diperintahkan oleh Allah ya agar dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lebih dari itu karena di dalamnya ada Baitullah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh seluruh alam ya. Jadi disinilah ya letak kelebihan Masjidil Haram itu ya. Karena itu siapapun orang yang menunaikan sholat di Masjidil Haram ya, itu sekali sholat itu sama dengan yang bersangkutan melakukan 100.000 kali sholat ya. Karena itu menjadi iman ya. Ini konteksnya berbeda, nyebrang sedikit. Banyak orang ketika nyampe di Masjidil Haram, nyampe di Mekah ya, di tanah haram, kadang-kadang ada yang ganggu gitu ya. Ketika misalnya maktab itu hotel di mana tempat yang bersangkutan tinggal, itu
karena kadang-kadang kita mendapat tempat 1 sampai 2 kilo, ya mungkin ada yang lebih, jarak antara Masjidil Haram dan maktab kita. Itu kemudian ada yang melemahkan, ya sama nggak perlu ke Masjidil Haram, ya pahalanya kita di tanah haram. Ya jelas beda, ya posisinya tanah haram sekalipun Masjidil Haram ada di tanah haram itu ya beda. Karena itu siapapun orang yang hendak menunaikan haji atau umroh, pastikan jika kebetulan maktab atau hotelnya itu jauh dari Masjidil Haram, ya maka mesti akan ada yang ganggu, ya ganggu itu karena yang ganggu itu eksternal, orang lain atau siapapun, atau karena diri kita sendiri karena malas. Pastikan bahwa untuk bisa haji itu harus menunggu berapa lama, ya nunggu puluhan tahun, belum lagi mahalnya, belum lagi kesempatan kita untuk nyampe atau datang kembali. Karena itu ya harus diminus betul bagaimana ceritanya kita bisa sholat 5 waktu itu di Masjidil Haram. Harus kita tundukkan nafsu kita, ya. Karena itu sederhana, para kiai selalu berpesan kepada santri-santrinya atau jamaahnya, kalau sudah nyampe di Mekah, pastikan ya sejauh maktab atau hotel di mana kamu tinggal di Makkah itu tidak lebih jauh daripada rumahmu di Indonesia dengan Masjidil Haram. Nah, itu nggak ada alasan orang males, ya. Tapi buktinya kalau sudah di sana ya ada malesnya, ya. Nah, jadi kalau sudah 2 kilo nggak ada angkutan kalau sudah menjelang wukuf di Arafah itu merupakan sebuah tantangan sendiri. Oke, yang kedua, keagungan Masjid Nabawi sebagaimana yang dijelaskan bahwa keagungan masjid itu karena memang dibangun sendiri oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pastikan bahwa keunikan ya masjid ini karena ada di sisi ya kediaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya kemuliaannya itu menyatu, tidak bisa dilepas, karena Masjid Nabawi ini ya menyatu dengan kediaman Nabi kita Muhammad SAW yang hari ini menjadi makbaroh. Sekalipun tidak akan pernah derajat atau keistimewaan Masjid Nabawi ini mengalahkan Masjidil Haram. Demikian juga Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Aqsa itu diperintahkan oleh Allah agar dibangun oleh Nabi Yakub, ya, dan itu dibangun kurang lebih jaraknya 40 tahun setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram, ya. Dan masjid ini punya keistimewaan karena masjid ini menjadi masjidnya para nabi-nabi Bani Israel berikutnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa 2/3 dari jumlah nabi-nabi Allah itu mereka berkebangsaan Israel, Bani Israel. Jadi anak turunnya Nabi Yakub, ya. Lebih dari itu, ya, karena masjid ini ya menyatu dengan rumah para nabi-nabi terdahulu, dan demikian juga menyatu dengan taman para nabi terdahulu sampai mereka itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini juga tidak akan pernah menyamai derajatnya Masjid Nabawi, ya, karena di situ ada makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kemudian kita mampu memahami hadis yang memberikan informasi tentang perbedaan derajat di masing-masing masjid, dari 3 masjid ini, maka kita akan mencoba memahami bahwa di sana ada rahasia.
mengapa memiliki perbedaan. Nah, oke. Wal na'ud, dan marilah dan sebaiknya kita kembali ilal kalam pada pembicaraan ma'al maniin, ya, bersama orang-orang yang melarang ziaratahu, mengunjungi atau sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanakul, kemudian kita sampaikan kepada mereka, lau fahimna, jika memahami siapa kita annan nahya, bahwa pelarangan ansadrihal, untuk menambatkan kendaraan kita, pelarangan untuk mengarahkan tujuan travel atau touring kita ini fil hadisil madhkurah, dalam hadis yang telah disebut itu, kecuali kepada 3 masjid tadi, adalah amun sesuatu yang umum fi kulli safar, untuk semua bentuk bepergian, ya. Lau fahimna, jika kita paham bahwa pelarangan menambatkan kendaraan itu kalau pelarangan mengarahkan tujuan wisata, ya, tujuan touring, ya, di dalam hadis tersebut itu berlaku umum, ya, untuk semua jenis traveling atau touring, yang illa asyafar, dieksepsikan atau dikecualikan, kecuali perjalanan ila hadil masajid, kepada masjid yang 3 ini, ya, ila hadil masajid as-salasa lalazima, ya. Ini mestinya harus ada konsistensi. Jadi kalau orang, ya, memahami bahwa la tusyadurrihal, itu artinya bahwa orang tidak boleh mengarahkan, ya, tujuan wisata, tujuan bepergian kecuali kepada 3 masjid ini, ya, maka lalazima itu akan berlaku satu, ya. Lalazima mestinya alla yajuza, tidak mungkin tidak boleh lana bagi kita apa safaru, bepergian fil ardi, ya, di muka bumi manapun, lil i'tibar, karena menganggap, wal idhoh, dan mengambil ibroh, dan mengambil nasihat, mengambil makna, ya, dari hadis itu. Waqad amarona, amaro, dan telah memerintahkan siapa Rabbuna, Tuhan kita azza wa jalla, bihadas sair, dengan melakukan perjalanan ini fi kitabihi, di dalam Al-Quran, kitabnya. Dan aktivasi kita fi ghairi ayatin, di ayat yang lain, min kitabihi, dari kitabnya. Jadi kalau kemudian tujuan wisata, dan tanda petik wisata religi ini tidak boleh kecuali ketika masjid ini, maka orang dilarang bepergian kemanapun, ya. Ini rasanya sulit diterima akal, ya. Karena di dalam ayat di dalam surat Jumat jelas itu, ya, kalau kita sudah tunaikan sholat itu fas'au, ya. Kalau sudah fas'au ila dzikrillah, itu kita diperkenankan untuk menyebar, ya, ke seantero bumi untuk mendapatkan rezekinya. Yang kedua, wa alla nusafiro, dan untuk tidak bepergian siapa kita lisilati arhamina, untuk menghubungi, ya, kerabat-kerabat kita. Idza kanu, ada siapa arhamina itu bijihatin ba'idah, di arah yang jauh. Waqad amaro, dan padahal benar-benar telah memerintahkan kepada kita siapa Rabbuna, Tuhan kita, bihadi, dengan silaturahim ini. Wasyaddada, dan menganggap penting siapa Allah alaina, atas kita, fiha, dalam silaturahim itu, bahwa ada dan memberikan janji siapa Allah, man, akan orang, yakumu, yang melaksanakan biya silaturahim itu, ayyasilaha, di mana Allah akan menghubungi atau tidak memutus, akan ayyasilahu, Allah akan terus koneksi, ya. Ayyasilahu, berkoneksi siapa Allah, menghubungi Allah kepada man, kepada siapapun orang yang silaturahim. Watawa ada, dan memberikan intimidasi
memberikan ancaman, siapa Allah man akan orang akhalla yang melepas atau yang mengabaikan siapa man biar dengan silaturahim, ya, dijanji diintimidasi ayak ta'ahu untuk diputus, ya, koneksinya, memutus koneksi siapa Allah, ya, kepada man. Jadi kalau orang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk silaturahim, maka Allah akan terus, ya, mengkoneksi, ya, dengan orang itu. Tapi kalau orang itu memutus tali silaturahim, ya, maka Allah akan memutusnya. Nah, itu ancamannya begitu. Lah, kalau kemudian ada implikasi dari la tusaddurul rihal, kita tidak boleh melakukan tujuan wisata religi sekalipun hanya kepada 3 masjid ini, maka resikonya kita juga nggak boleh melakukan silaturahim. Padahal hari ini ketika dunia sudah tidak ada lagi sekat, ya, bukan tidak mungkin karena persoalan perkawinan atau persoalan kerja, orang itu sudah tidak lagi tinggal di daerah di mana dia dilahirkan. Dia memang orang Jawa, tapi hari ini dia ber-KTP di Jayapura, di Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, bahkan dia punya kediaman, ya, di luar negeri, dimanapun negara-negara itu. Terus apakah kalau tujuan wisata religi atau tujuan wisata tidak boleh diarahkan kepada 3 hal ini, berarti silaturahim ya tidak bisa kita lakukan. Padahal silaturahim itu menjadi salah satu dari syariat Allah yang Allah memberikan janji siapapun orang itu bersilaturahim, Allah akan mengkoneksi dirinya dengan Allah. Dan sebaliknya ketika orang itu tidak lagi silaturahim, maka Allah akan juga memutus hubungan, memutus koneksi dengan orang itu. Nah, ini dilematis itu kalau pemahaman la tusaddurul rihal itu dalam tanda petik sedangkal itu, ya. Wa alla nusafir, dan untuk tidak bepergian kepada kita lil jihadi, untuk kepentingan jihad, walitablighi syariah, dan menyampaikan syariat, awil qadha, atau memenuhi bainan atau menghukumi bainan nasi di antara komunitas orang bil adil, dengan adil. Rasanya tidak mungkin bisa diterima, ya. Bagaimana para penganjur Islam, duat Islam dari negeri Arab itu, dari Yaman, dari Nusantara ini, itu semangatnya semangat jihad. Kalau kemudian la tusaddurul rihal di mana hanya ketika masjid ini, maka tidak kemudian kita lihat komunitas muslim, ya, menjadi komunitas mayoritas di bangsa ini. Bagaimana perjalanan mereka dari Pasai, ya, di Sumatera, kemudian ke Jawa, kemudian mereka ke mana negeri-negeri sampai ke Mindanao, ya. Ini luar biasa itu, dan kita tidak bisa melihat loh, ya. Ini dulu loh, bukan sekarang. Yang transportasi dan komunikasi tidak seperti hari ini. Coba bayangkan, ya. Mereka datang dari negeri-negeri itu loh. Apakah jalan darat? Iya, kalau sampai di Singapura mereka bisa tuh lanjut dulu, ya, dari Yaman misalnya, atau dari Iran terus, kalau itu Persia, ya, Iran, ketika mereka masih mayoritas Sunni, terus bisa terakhir sampai di Singapura. Dari Singapura loncat ke Sumatera harus menggunakan perjalanan laut. Dari Sumatera akses lagi ke Jawa, laut lagi, ke Kalimantan, laut lagi, ya. Nah, kita kalau melihat peta sesederhana itu, tetapi, ya, kalau kemudian kita lihat, coba bayangkan itu dari Bali ke Nusa Tenggara saja luar biasa, harus melampaui perairan yang dalam, ya. Dan coba apakah kita membayangkan kapal-kapal yang dipakai waktu itu kapal besar, ya. Tentu kapal kecil-kecil itu, perahu gitu loh, dan tidak bermesin. Bayangkan di tengah laut, ya, bagaimana menjadi urgen, ya, bagi mereka min su'unid dunia, dari urusan dunia, fi ayyi nahiyatin, di
belahan bumi min nawahil ardi, dari penjuru bumi yang lain. Jadi nggak boleh, padahal hari ini perdagangan ya. Dulu Nabi sudah perintahkan ya. Jadi apa namanya? Utlubul ilma walau bisin ya. Orang mungkin tidak banyak tahu di Cina itu ada apa. Nabi perintahkan kok sampai Cina. Waktu itu loh Nabi sudah mengenal Cina itu memiliki kelebihan-kelebihan. Satu kelebihan ya, karena Cina waktu itu diceritakan dalam sejarah sudah memproduksi sutra. Ya. Yang kedua, Cina itu memproduksi kertas. Gitu. Sehingga bagaimana mereka itu mampu membuat peradaban ya, hasil kajian-kajian ilmiah mereka, sehingga Nabi sampai menganjurkan ke Cina. Termasuk dalam wabah pandemi ini ya, ada kemarin seorang tokoh yang mengingatkan kepada kita mau berlama-lama sampai kapan dengan COVID-19 ini. Tidakkah kita belajar ke Cina? Cina itu 2 bulan selesai. Ya, karena pemahaman mereka bahwa pandemi itu tidak akan pernah selesai kalau kita masih tetap tidak melakukan social distancing. Ya. Karena ini lepas dari apa yang kita kaji, karena seperti yang analisiskan seorang sahabat namanya Amr bin As. Jadi Amr bin As itu ketika mewilayahi di Syam ya, waktu itu setelah sahabat Mu'ad bin Jabal, yang kebetulan sahabat Mu'ad Jabal itu juga wafat kena wabah ya, kena wabah penularan gitu. Dan pemimpin sebelumnya namanya Abu Ubaidah itu juga wafat karena wabah. Maka beliau ketika menjadi pemimpin mengganti 2 orang sebelumnya ini, kemudian menyeru kepada semua rakyatnya ya. Apa kata beliau? Kamu tahu nggak, wabah itu seperti bara api. Api itu akan membara ketika dekat dengan kayu bakarnya, apalagi dikasih bahan bakar. Wabah seperti ini, bahan bakarnya, kayu bakarnya adalah kita umat manusia. Jadi kalau kita tetap masih berkumpul, berkerumun, maka akan memberi kesempatan api ini akan membara terus dan tidak akan pernah padam. Karena itu imbauan ya sahabat Amr bin As ini kemudian dilakukan, menyebarlah kalian semua, jangan satu sama lain saling berdekatan. Karena itu cara satu-satunya memutus mata rantai. Dan alhamdulillah atas izin Allah wabah itu kemudian selesai. Nah, pemahaman seperti itu dipahami oleh komunitas Cina, siapapun mereka ya, terlepas dari diskusi kita tentang siapa mereka. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh yang kemudian, kalau kita mau ingat ya, utlubul ilma walau bisin, kenapa dalam kasus pandemi kita tidak melihat Cina? Karena mereka punya kesadaran yang tinggi, jadi jangan sampai ada penularan. Oke. Yang kelima, wa alla yushadda, dan tidak ditambatkan arrihalu kendaraan, artinya tidak diarahkan tujuan traveling atau tujuan wisata religi kita ilahi kepada Nabi kita Muhammad SAW fi hayatihi ya. Fa innal wufud kanat tafidu ilaihi il ardi ya, musafirina lam yab'athhum ala dzalika illa hubbuliqaihi ya. Fa innal wufud, karena delegasi-delegasi ya, orang-orang dari luar Jazirah Arab ya, setelah mereka bertemu dengan duta-duta Nabi itu, mereka tergerak ya, kanat tafidu ya ilaihi ya, merasa mendapat manfaat ya dari mereka datang kepada Nabi min anha'il ardi musafirina, mereka datang lam yab'athhum ala dzalika, dan mereka tidak akan pernah datang kepada Nabi ya illa hubbuliqai, kecuali karena kecintaan, keinginan mereka
bertemu dengan Nabi, wa ziyarati dan mengunjungi Nabi, wa tabarruk dan berharap mendapatkan kebaikan, bil wujud dengan perjalanan itu fi hadrati syarifah pada baginda Rasulullah SAW. Wakana dan ada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yara memandang hal ini wa yukirru dan menetapkan siapa Allah akan hal ini, bal yuharrid bahkan Nabi memotivasi siapa Nabi alaihi atas ziarah ini bima karena ada sesuatu karena yang ada yusibu memberikan karena yusibu bihi karena yang ada yusibu memberikan atau menyebabkan mendapatkan pahala tilkal wufuda minal jazair kepada datang kepada Nabi itu dari beragam atau dari banyak negara, dari banyak pulau. Allati kana yamnahuhum biha, allati kana yang ada yamnahuhum mendapatkan fasilitas memberikan fasilitas hum kepada wufud itu biha dengan ziarah itu. Wahwa dan itu al-an sekarang adalah fi raudhatihi di raudhahnya Nabi kita Muhammad SAW as-syarifah wa misluhu dan adalah sama dengan itu wahwa dan formula Nabi adalah hayyun masih hidup tamaman sempurna. Faziaratu maka bermula ziarah ke makam Nabi al-an hari ini la takhtalif tidak berbeda abadan selamanya an ziaratihi dengan berziarah kepada Nabi qabla wafati sebelum wafatnya. Wanabbaha dan mengingatkan siapa Nabi wa ya Nabi ala dzalika atas hal tersebut fi qoulihi di dalam sabdanya man hajja wa zara qabri ba'da wafati, man bermula barang siapa adalah hajja menunaikan ibadah haji, fazara kemudian berziarah siapa man qabri akan kuburku ba'da wafati setelah wafatku, faka'anna mazaruni seolah-olah telah berziarah siapa atau telah mengunjungi siapa man padaku fi hayati dalam masa hidupku. Rawahu meriwayatkan hadis ini siapa ad-Daruqutni fi sunani dalam kitab sunannya, wal Baihaqi dan demikian meriwayatkan siapa Baihaqi, wa Ibnu Asakir wa Tabrani fi mu'jamihi dalam kitab mu'jamnya Al-Kabir wal Awsat. Ini yang kelima. Jadi kalau la tusaddur rihal dipahami sedangkal itu maka tentu tidak akan pernah ada kunjungan orang-orang atau sahabat-sahabat waktu itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal mereka tidak tergerak untuk datang menemui Nabi, termasuk hijrah mereka para sahabat dari Makkah ke Madinah kecuali mereka hanya kepingin ketemu dengan Nabi menziarahi dan bertabarruk. Tabarruk itu berharap akan kebaikan selepas ketemu dengan Nabi. Dan coba kita lihat itu Jadi Nabi memang pernah memberikan statement la hijrata ba'dal fathi, dan hijrah itu masa waktunya kira-kira 10 tahun. Orang-orang yang datang di masa awal ketika Nabi hijrah tentu akan beda pengalaman spiritualnya, tentu akan beda pemahaman keilmuannya dengan mereka yang datang di tahun kedua, di tahun ketiga, di tahun keempat, sampai tahun yang ke-9 atau ke-10 sebelum Fathul Makkah. Orang-orang yang datang terlambat, terlambat tidak sesegera mungkin hijrah bersama Nabi ke Madinah, tentu mendapatkan beberapa hal yang tidak didapatkan oleh mereka yang sebelumnya sudah datang. Itu yang membuat kemarahan. Jadi ayat yang memberikan ilustrasi inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum itu sesungguhnya ayat itu memberikan
ilustrasi ya, setting historis atau asbabun nuzulnya itu karena mereka yang datang terlambat itu ketika melihat pengalaman spiritual mereka yang datang lebih dulu, pemahaman keagamaannya mereka yang lebih dulu, jauh lebih daripada mereka yang datang terlambat. Maka mereka kemudian marah. Memarahi siapa? Memarahi istri-istri mereka, memarahi anak-anak mereka karena hanya gara-gara mereka menjadi terlambat datang hijrah. Mereka marah. Gitu. Nah, kalau kemudian kemarahan itu ya tidak dianggap signifikan ya, maka tentu Allah tidak akan kemudian memberikan memberikan catatan ya, tidak diilustrasikan di dalam Al-Qur'an yang kemudian kita diminta memberikan maaf kepada mereka keluarga yang ada di Mekah karena mereka menjadi terlambat itu tentu tidak akan pernah di-cover dalam Al-Quran. Intinya mereka itu sekalipun terlambat juga karena bergabung kepada Nabi. Lah kalau latu syadrihal itu berarti mereka akan mengabaikan ini semua. Jadi Nabi itu malah memotivasi. Ya. Hari ini ya, jadi kalau dulu masih ada Nabi kita datang kepada Nabi, hari ini kita datang kepada Nabi di makamnya. Dan pastikan kedatangan kita ya hari ini artinya jauh setelah wafatnya Kanjeng Nabi itu nilainya sama dengan ketika kita berziarah seolah Nabi itu masih ada. Karena Nabi bersabda, "Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati." Orang yang berziarah ke makamku hari ini ya itu sama saja yang bersangkutan berziarah pada masa itu. Nah, terus kemudian dilarang ziarah ke makam Nabi itu gimana logikanya itu? Ya. Yang keenam, lalazima dan tetap kadalik seperti itu ayakuna ada siapa ulama Islam, para tokoh-tokoh Islam min awwali hadil ummah ya sejak awal umat ini ilal yaum sampai hari ini fi khotoin azim dalam kesalahan yang besar haitsu annahum sekiranya mereka adalah yaqiduna menuliskan siapa mereka fi kutubihim di kitab-kitab mereka ad-diniyah yang bersifat keagamaan al-abwaba beberapa bab wal fusula dan beberapa fasal yadhkuruna yang menyebut siapa mereka fiha di dalam kitab mereka ziaratahu akan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma dan hal-hal ya ta'allaq yang berhubungan apa mabia dengan ziarah min targhibin dari motivasi fiha untuk berziarah wa min adabin dan dari etika yang bagi yang seyogyanya anturoa untuk dijaga fil qiyami dalam melakukan bihat ziarah gitu. Kalau kemudian latu saturi hal itu dilarang kecuali hanya sampai kita sholat di Masjid Nabawi tanpa berziarah ke makam Nabi ya, tentu ya mulai sahabat Nabi sampai ulama hari ini yang mereka menulis buku ya keagamaan yang selalu saja mereka memberikan space ya untuk membahas tentang ziarah Nabi dan hal-hal yang berkaitan misalnya motivasinya, etika seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Kita tidak memahami Nabi hari ini sekalipun sudah wafat itu seolah-olah masih sugeng, masih ada, maka kita semua yang berziarah itu malu rasanya untuk kemudian berebut mendapat tempat, kemudian sikut kanan, sikut kiri hanya untuk mendapatkan posisi yang wena itu ya. Di raudhah itu ya, mestinya kita harus berbagi kepada yang lain. Berziarah juga begitu, apalagi ya mari Mas. Jadi
ada etika yang harus kita perhatikan saat kita berziarah itu. Jadi ke makam orang yang alim saja, yang solih saja, kita memastikan tidak melakukan hal-hal yang kira-kira kalau beliau itu diperlihatkan kita dan kita melakukan hal itu, ya tentu kita tidak akan pernah melakukannya karena kita merasa malu, ya tidak semestinya itu dilakukan, apalagi ketika kita sowan kepada Nabi, ya. Coba kita perhatikan itu, terlepas orang memberikan stigma kepada siapapun orang yang silaturahim ke kiai, guru-guru mereka itu tetap membawa etika yang luar biasa. Itu orang yang alim, orang yang soleh. Bagaimana kalau kita itu sowan kepada Nabi? Tentu kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang kira kalau Nabi pirsa itu tidak berkenan gitu. Ini yang kita harus pahami, ya. Wa ini dan sesungguhnya aku, ya, bima dengan predikat, ya, ahmilu yang menyandang siapa aku, min laqabi kiai, ya, karena sudah kadung disebut kiai haji, ya. Ya, ini beliau dengan keberaniannya, karena banyak kiai itu sesungguhnya mohon maaf tidak gila hormat, mereka tidak mau disebut kiai, sampai almarhum Kiai Basori yang baru beberapa pekan yang lalu wafat itu populer menjadi kiai nggak lama, karena beliau lebih enjoy kalau orang menghormat beliau kita menyebutnya dengan kata ustaz. Jadi seolah beliau itu merasa belum waktunya dipanggil kiai. Hari ini orang itu berebut untuk dipanggil kiai. Ya tentu karena mungkin ada hal-hal yang dia rasakan, apakah itu manfaat finansial, apakah itu materi atau imateri, tapi yang jelas kita ini harus tertunduk malu sungguhnya dengan para alim yang tidak gula hormat dengan sebutan-sebutan itu. Dan Kiai Haji Maksum ini seolah dengan terpaksa, wa ini dan sungguhnya aku, bima dengan predikat ahmilu yang menyandang siapa aku, min lakobi kiai, dengan lakop kiai, ya, yang ditambatkan oleh masyarakat karena tidak ada SK dari siapapun, ya. Adalah wa ini adalah amuru memerintahkan siapa aku, wa usyadid dan menganggap penting siapa aku, fil amri dalam persoalan ini, kulla mukminin akan semua orang mukmin, ayyasudda, ya, untuk menambatkan rihlahu, ya, kendaraannya untuk mengarahkan tujuan, ya, travel atau wisata religinya, ila ziaratihi, untuk ziarah ke Nabi kita Muhammad SAW, walahu dan karenanya, ala dzalika atas hal tersebut, sesuatu, ya, walahu, ya, walahu ala dzalika maqalahu yang telah memberikan sabda siapa nabihu akan huwa yang bermula nabi itu memberikan pernyataan man barang siapa zaro berziarah, siapa man qabri akan kuburku, wajabat maka haruslah lahu baginya apa syafaati syafaat. Apakah hadis seperti ini diabaikan, ya? Apa hadis seperti ini tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, hanya kemudian la tusyaddur rihal, ya, itu dipahami masjidnya saja. Padahal keutamaan masjid itu ada karena ada makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara masjid, ya, antara kediaman beliau dengan mimbarnya itu ada raudhahnya. Itu karena Nabi. Keistimewaan yang tadi sudah disebutkan ketiga ini ada historisitasnya, memiliki istimewaan karena ada beberapa hal tadi itu kok dinafikan. Rawahu menerangkan hadis ini siapa ad-Daruqutni wal Baqi wa ghairuhuma
Waqala dan bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa adalah ja'a datang siapa man ni padaku zairon dalam keadaan mengunjungiku, la yahmiluhu yang tidak membawanya apa hajatun hajat illa wa ziarati kecuali ziarahku ziarah kepadaku, karena maka adalah hakon nyataan aku ada siapa aku lahu baginya adalah syafi'an yang memberikan pertolongan yaumal kiamat di hari kiamat. Nah, jadi Nabi kita memberikan pernyataan man zaroni man ja'ani zairan la yahmilu hajatun. Orang yang sengaja datang ke Madinah semata-mata hanya untuk pengen ziarah kepada Nabi, ya. Itu Nabi katakan kan haqqon an akuna lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang tidak butuh syafaat Nabi? Kita selalu saja memohon kepada Allah, ya. Isfa lana ya habibana. Ya. Hari ini kita tidak merasakan bagaimana haul, ya, kejadian yang luar biasa kelak di hari kiamat, sehingga berdoa memohon Allah kepada Allah dan Nabinya kita masih sempat dengan lagu dan guyonan, ya. Isfa lana ya habibana, isek ngono padahal nanti itu kita nangis, ya. Isfa lana ya habibana isfa lana, ya. Orang yang pernah datang ke makam Nabi, karena itu tidak ada siapapun di antara kita yang boleh tidak punya keinginan untuk datang berziarah kepada Nabi, ya, sampai kemudian ada sholawat haji, ya. Dan pastikan bahwa orang datang ke Makkah Madinah untuk haji dan yang lain termasuk berziarah itu bukan satu hal yang mustahil bagi siapapun orang yang berkehendak. Kalau orang itu husnudon kepada Allah, ya, apa yang dia minta Allah akan berikan, maka ya termasuk keinginannya untuk melakukan haji, umroh dan berziarah ke makam Nabi pun akan dipenuhi, ya. Karena itu nggak boleh seudon. Kalau orang sudah bilang masa iya saya bisa haji, nggak akan mungkin, ya. Tapi kalau hanya haji saja bisa, nyatanya yang lain, ya, itu bisa, itu maka akan bisa dengan banyak cara Allah akan berikan jalan. Karena itu, ya, sholawat haji, ya, yang pernah diijazahkan orang tua saya dan orang tua saya mendapatkan ijazah dari Mbah Hamid, itu sudah saya amalkan dan saya menyatakan dengan sesungguhnya, ya, atas izinnya bibarakati sholawat ala Nabi Allah memudahkan itu. Tentu jangan dilupakan baca sholawat haji ba'da sholat itu, ya. Allahumma sholli sholatan Allahumma sholli sholatan tuballighuna biha hajja baitil haram wa ziyarata qabri nabika alaihi salatu wassalam bilutfin wa afiatin wa salamatin wa bil maram wa ala alihi wasallam. Dibaca itu 11 kali ba'da sholat, ya, dihadirkan hatinya, ya. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Tabrani fi Mu'jamil Kabir wa Darqutni fi amalihi dalam kitab amalnya, Ibnul Maqari fi Mujamihi wa ghairuhum. Wa qala dan bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man bermula barang siapa zaroni adalah mengunjungi siapa man akan diriku, mu'tamidan dalam keadaan orang yang sengaja datang, ya. Karena maka ada siapa man adalah fi jiwari tetap di sampingku yaumal kiamat di hari kiamat. Ya Allah, kita itu masih kepengen melihatmu wajah Nabi, ya. Kalau bisa yakdotan dalam kondisi kita sadar, dan itu banyak orang mendapatkan fasilitas dari Allah. Melihat Nabi nyata seperti layaknya Nabi masih ada dalam kehidupan yang nyata ini. Minimal kita meminta kepada Allah diberikan dalam kesempatan ketika kita bermimpi tidur menemui Nabi.
Siapapun orang yang bermimpi ketemu Nabi, maka pastikan beneran. Karena setan tidak akan pernah bisa menyerupai Nabi. Ya. Jadi kita mohon sebelum kita meninggal diberi kesempatan Allah. Itu khawatir kalau sampai di dunia tidak melihat, nanti di akhirat nggak melihat lagi. Waliyadzubillah. Ya. Jadi harus disengaja, ya, harus memohon. Manzaroni muta'ammidan kana fi jiwari yaumul qiyamah. Nabi ini ya di surga yang paling tinggi. Wa huwa syai'un, wa huwa hadis ini adalah syai'un sesuatu la yasma'uhu, yang tidak mendengarkan akan siapa pun seorang mukmin. Wa yahda'u, dan tidak tenang lahu baginya balun, ya, sehingga merasa terhormat bil muthul, ya, baina yadai, ya, bil muthul, untuk bertemu, untuk bersama baina yadai, ya, di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga sekali lagi kita semua diberi kesempatan oleh Allah, ya, dimudahkan, ya, untuk berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, plus yang menyelenggarakan atau menunaikan ibadah haji atau umroh. Ya. Jangan berbicara finansial, jangan bicara material, sekalipun memang nyata untuk nyampe ke sana itu biaya, tapi ada banyak orang datang ke sana tanpa biayaan. Ya. Jadi atas izinnya itu dimudahkan, ada cara, harus ada, pokoknya husnudzon, karena Allah sendiri sudah ngendikan di hadis qudsi, ana ala dzanni abdi, saya itu seperti yang disangka oleh hambaku. Kalau hambaku menyangka apa yang diminta aku penuhi, aku penuhi. Tapi kalau ada keraguan, masa iya, ya nggak akan pernah. Ya. Semoga kita bersama orang-orang yang kita cinta, keluarga kita semua, diberi kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, tentu dengan mengedepankan etika yang luar biasa, ya, yang kita pahami bahwa beliau masih dalam kondisi hidup, sehingga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang kalau beliau itu melihat dan kita tahu beliau melihat kita, maka beliau tidak berkenan. Ya. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah. Apa yang kita pinta senantiasa Allah berikan ijabah dan pengabulan. Ya. Jika ada di antara keluarga kita, ya, guru-guru kita hari ini sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan dan juga tirusakomen wala alama. Terkhusus saudara kita semua yang hari ini, ya, berstatus, ya, ODP, PDP atau positif COVID, semoga senantiasa Allah cabut, Allah hindarkan, Allah sinarkan, sehingga mereka bisa pulih normal sebagaimana sebelumnya. Dan kita juga mohon kepada Allah agar COVID-19 ini segera sirna dari bumi yang kita cinta, demikian juga dari belahan negeri-negeri di mana mereka ada masyarakat muslimnya. Dan kita mohon kepada Allah senantiasa diberikan panjang umur, ya, diberikan kemudahan taat kepada Allah SWT, dan semoga terkhusus bahwa Ramadan kali ini adalah bukan Ramadan kehidupan kita. Kita memohon kepadanya, Ramadan ini adalah Ramadan yang paling baik dari Ramadan yang pernah ada. Allah berikan keberkahan semuanya. Allah pastikan kita jauh dari api nerakanya dan murkanya. Allah masukkan kita ke surga dan dapat ridhonya. Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang solih, dan Allah juga berikan kesempatan kita menemui zat-Nya yang karim kelak. Dan semoga kita diberikan tepat iman, husnul khatimah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadrul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.